نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Anissa Fira Ishak. Saya Firta. Saya Sotundehi. Saya Nesa Oktaviatori Gaga. Saya Aristiawati Jumuli. Kami dari program studi Sastra Arab semester 3 kelas B. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas AIK 3 dengan judul materi tujuan manusia diciptakan. Baiklah, penjelasan pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Tirta. Tujuan diciptakannya manusia. Saudaraku, semoga Allah membimbing Anda untuk taat kepadanya. Ketahuilah bahwa tauhid yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim adalah Anda beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan peribadatan kepadanya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itu sebenarnya mereka diciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Penjelasan dalil. Perhatikan ayat yang agung ini, saudaraku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Huruf yang digaris bawah adalah ma dan illa. Penggabungan keduanya menunjukkan pembatasan. Pembatasan yang dimaksud adalah ayat tersebut dalam tujuan penciptaan jin dan manusia. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam batasan hanya untuk beribadah kepadanya. Dengan kata lain, manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Tauhid tersebut juga mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Penjelasan kandungan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, itulah tadi penjelasan pertama dari teman saya, Firta. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Iswa. Tafadholi. Terima kasih. Yang berikut, tujuan diciptakan manusia yaitu mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maupun amanah antara sesama manusia. Sekian. Baik, itulah tadi penjelasan dari teman saya, Iswa. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nesa. Tafadholi. Baiklah, tujuan yang ketiga yaitu sebagai pengurus bumi atau khalifah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30.
yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat di atas adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi. Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah juga tertuang dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dari saya. Itulah tadi materi dari Nesa, kemudian akan dilanjutkan oleh Tia. Baik, yang keempat, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam agar manusia senantiasa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 12 yang artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi terakhir dari Tia. Maka saya mengambil kesimpulan dari materi kami yang berjudul Tujuan Manusia Diciptakan, yaitu pertama adalah beribadah kepada Allah semata, kedua mengemban amanah yang baik tanpa pengkhianatan sesama manusia, ketiga menjadi khalifah atau pengganti di muka bumi dan tidak merusaknya, dan yang terakhir mengetahui kebesaran Allah dan mensyukurinya. Itulah materi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Tsumma